Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan pembacaan karya Buya Hamka yang berjudul Tasawuf Modern sampai pembahasan tentang i'tikad yang 3. Kemarin telah disampaikan tentang kepercayaan yang pertama dan kedua, saat ini kepercayaan ketiga. Kepercayaan ketiga, manusia hanya singgah dalam alam. Di dalam hati orang beragama, dunia itu bukan tempat yang kekal, tempat singgah sebentar saja. Sedang perjalanan yang akan ditempuh masih jauh. Kepercayaan ini menimbulkan minat yang giat untuk mencapai kemuliaan rohani, budi, dan jiwa. Sebab jiwa itu masih tetap hidup pada alam yang kedua kali. Dan kepercayaan itu menghindarkan nafsu tamak dan loba. Kalau tidak dengan dia, tidak akan tercapai kemuliaan batin. Orang yang diikat dunia memperkaya badan kasarnya, bersolek sombong, memuliakan diri dari orang lain. Tetapi orang yang percaya bahwa dia hanya singgah di dunia ini, berusaha memperindah batinnya, budi dan jiwa. Digosoknya akal budi dan pikirannya supaya tambah berkilat. Dia memikirkan kewangian namanya sesudah dia masuk kubur. Dia memikirkan kewangian namanya sesudah dia masuk kubur, bukan memikirkan kemegahannya semasa dia hidup. Maka kalau kita baca di karya Buya Hamka yang lain atau penjelasan Buya Hamka dalam kesempatan yang lain itu disebutkan ada orang yang namanya itu terus diingat meskipun jasadnya telah tiada. Sebab apa? Sebab banyak kenangan-kenangan yang dia lakukan semasa hidupnya dan kenangan-kenangan itu yang baik. Maka orang kalau sudah mengetahui bahwa saat ini merupakan hanya sebatas persinggahan menuju kehidupan yang hakiki, maka akan berpikir ulang tentu orang dalam berbuat. Berpikir sebelum bertindak, bertindak menurut pertimbangan akal budi. Maka dia, orang yang seperti ini, dia akan memperindah budi pekerti, memuliakan orang lain, tidak senantiasa justru mengedepankan dirinya, menganggap dirinya paling baik. Dalam penjelasan lain telah disampaikan, kalau menganggap diri baik itu sah-sah saja, tapi kalau menganggap diri paling baik jelas tidak diperkenankan, karena itu menganggap orang lain lemah. Selanjutnya, tiap-tiap hari, malamnya, siangnya, saatnya, jamnya dikorbankannya untuk itu. Untuk memikirkan kewangian namanya sesudah dia masuk kubur, bukan memikirkan kemegahannya semasa dia hidup. Dia mencari harta dengan jujur, tidak menyakiti orang lain, tidak dicampuri tipu daya, tidak suka menerima uang suap dan korupsi, tersingkir dari kelobaan anjing dan kecerdikan kancil. Ada orang pintar tapi justru dipergunakan kecerdasan atau kepintarannya untuk minteri orang. Ini atas dasar kepentingan umum,
padahal untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian seseorang kalau sudah meyakini bahwa dirinya hanya singgah dalam alam, maka ia akan terpelihara dari menuhuk kawan seiring menggunting dalam lipatan. Ada istilah pagar. Gimana istilahnya? Pagar makan tanaman, ya. Jeruk makan jeruk. Hasil usahanya, buah kekayaannya tidaklah dibelanjakannya kepada yang percuma, tidak dihamburkannya untuk mengenyangkan syahwat, tetapi diukur, dijangkakan supaya memberi faedahnya untuk peri kemanusiaan dan kebersihan jiwa. Maka dari itu kita sering mendapatkan nasihat pula, orang yang kaya harta dibekali dengan iman dan agama, maka kekayaan hartanya itu akan dijadikan jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipergunakan hartanya itu untuk sedekah, membantu untuk perbuatan-perbuatan yang berfaedah dan segala macamnya. Tapi kalau kekayaan itu dimiliki oleh orang yang tidak mengenal hari kemudian, maka justru harta itu menjadi cambuk bagi dirinya. Bahaya. Dari itu bukan berarti kita tidak boleh kaya. Justru kita ayo kaya jiwa ya kaya harta. Dengan kayanya jiwa, harta yang kita miliki itu bisa kita salurkan. Karena kita meyakini ada hak di balik harta yang kita miliki. Ada hak orang lain di balik harta yang kita miliki. Cobalah renungkan. Rugikah bangsa atau umat yang berkepercayaan begini? Tentu tidak. Inilah suatu laba keuntungan sebab dia menimbulkan kepercayaan dalam hati orang bahwa dirinya bukan buat dirinya. Dirinya ialah buat umum, buat kepentingan umum, buat kehidupan bersama, buat pri kemanusiaan. Inilah tiang tengah untuk maju bagi suatu bangsa. Inilah pokok pangkal berdirinya pertalian manusia dengan budi, bukan dengan yang kuat merendahkan yang lemah. Barulah bahagia masyarakat bila mana segala orang telah tahu akan haknya dan hak orang lain, sehingga tidak pernah terbentur lagi. Orang yang telah mengetahui haknya dan hak orang lain, maka akan sejalan, akan beriringan. Sebagaimana istilah yang digunakan oleh Buya Hamka, inilah yang memperkuat pertalian bangsa dengan bangsa, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Yang menjadi kepala pemerintah ialah kebenaran, yang menjadi hakim yang paling kuasa ialah keadilan. Kepercayaan ini laksana tetesan roh rahmat azali yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Jalan raya titian batu, sebaris tiada hilang, setitik tiada lupa. Bila kepercayaan itu sudah tidak ada lagi, dan manusia hanya merasa dunia inilah medan, lainnya tak ada lagi, maka dusta, munafik, pepat di luar, lancung di dalam, lah, tipuan, menjual teman, licik, menjual petai hampa, membungkus kerosong damar, menganiaya dengan diam-diam, mungkir janji, merampas, permusuhan, kebencian, siapa kuat ke atas dan siapa lemah tertekan. Itulah semuanya yang akan berkuasa jika manusia tidak meyakini bahwa saat ini ia hanya berada di persinggahan alam. Tapi
Tapi bagi orang yang mempercayai bahwa saat ini ia berada di persinggahan alam menuju dunia yang kekal, ya, tempat yang kekal selanjutnya, maka dia akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatannya. Dengan demikian ditutup dengan perkataan Buya Hamka dalam karyanya, kepercayaan akan hari akhirat itu, kepercayaan akan hari akhirah ya, adalah obat hati menghadapi dunia yang penuh kecewa dan kepalsuan ini. Sekali lagi, kepercayaan akan hari akhirat ini adalah obat hati menghadapi dunia yang penuh kecewa dan kepalsuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kita menjadi pribadi, insan, jadi manusia, makhluk yang mempergunakan akal pikirannya, mempercayai akan datangnya hari akhirat, hari di mana dipertanggungjawabkan amal ibadah kita semua. Dengan demikian kita akan mampu menghadapi dunia yang penuh kecewa dan kepalsuan ini barangkali. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari pencinta Buya Hamka.